dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup
Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Dalam Roma 8 ayat 15, di situ dikatakan bahwa kita dilayakkan, diberikan keberanian untuk memanggil Allah dengan sebutan Abba Bapa. Itu suatu anugerah, amin. Mari bawa hatimu, bawa kerinduanmu kepada Tuhan dan berseru kepada Dia, ya Abba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kami setiap umat-Mu Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan suatu keberanian Tuhan, karena Engkau melayakkan kami Tuhan, memanggil Engkau, ya Abba, ya Bapa. Jalannya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang kita untuk bisa berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Jalannya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba. Ku mengasihimu, mari katakan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Kami mau setia kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu setia kepada kami Tuhan. Jadikan kami hamba yang tulus Tuhan, merindukan Tuhan, melayani dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
untuk setiap belas kasihan-Mu Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan menaikkan pujian syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Mari kita semua yang siap menyembah, memuji Tuhan, menaikkan syukur kita. Sama-sama katakan amin. Siap untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan? Amin. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Mari katakan, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi Tuhan, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Pujian syukurku, ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Mari serukan dengan iman-Mu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kaulah sukacita kami Tuhan. Bersukacita sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan.
bersukacitalah. Lihat kiri kananmu, katakan bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacita. Amin. Ajaib Kau Tuhan dalam hidup kami. Segala perkara dapat Engkau lakukan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin Tuhan, kami percaya Engkau Raja mulia Tuhan. Mari satu suara katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Engkau layak Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan. Hanya ada satu nama yang layak dipuji dan disembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Satu suara seluruh
Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini juga kami rindu menyambut, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini bergabung bersama kami? Oh, puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu. Mari kita saksikan weekly news berikut ini. Pastikan apa saja info dan update gereja dalam sepekan ini. Puji Tuhan, gereja kita telah menjadi berkat bagi gereja lain, yaitu Gereja SIB Malaka dari Malaysia. Beberapa waktu yang lalu, mereka berkunjung ke Batam sebanyak 17 orang untuk mengikuti training praise and worship, pelayanan media, sound system, Faith Kids, PMK, serta pelayanan lainnya yang diadakan di Desi Mall. Kita doakan mereka belajar banyak hal dan dapat menerapkannya di gereja mereka sendiri, yaitu SIB Malaka. Puji Tuhan, pelayanan penjara telah dilaksanakan di Lapas Barelang. Sebanyak 110 penghuni lapas hadir menikmati pujian dan penyembahan serta penyampaian firman Tuhan. Di akhir acara, makanan juga dibagikan bagi para penghuni lapas. Jumat, tanggal 8 Mei telah diadakan Wisuda PMK Angkatan ke-12. Terima kasih untuk seluruh peserta dan pembina atau fasilitator yang telah berpartisipasi dalam kelas PMK ini. Kita berdoa setelah kelas ini selesai, setiap peserta dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Ascension Day atau ibadah kenaikan Yesus Kristus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Ibadah hanya satu kali, yaitu pukul 10.30 bertempat di Desi Mall dan Graha Mas. Ibadah Genkom bulan ini ada ibadah khusus Worship Night pada hari Rabu tanggal 20 Mei. Ini momen di mana kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui pujian penyembahan. Mari anak-anak muda hadir dan bawa teman menikmati ibadah Worship Night. Mari bangkitkan serta tingkatkan pertumbuhan iman saudara bersama saudara seiman di dalam Komsel. Kita akan kuat dan bertumbuh bersama karena saling mendukung dan mendoakan. Daftarkan diri Anda dengan menghubungi call center gereja.
Puji Tuhan, doa lokasi tanah gereja berjalan dengan baik pada hari Sabtu 25 April lalu. Para pelayan serta jemaat tetap setia berdoa bagi kelancaran serta kesuksesan pembangunan rumah Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menabur bagi dana pembangunan, dan mari kita sukseskan pembangunan rumah Tuhan melalui persembahan rekening BCA di nomor 833 5677 222 atas nama Gereja Penyebaran Injil. QRIS telah tersedia, silakan scan serta amplop persembahan dapat diperoleh di kotak persembahan. Untuk mengetahui update seputar kegiatan gereja, silakan like, komen, dan subscribe YouTube channel serta follow Instagram dan Facebook gereja. Untuk informasi seputar pelayanan gereja, silakan hubungi call center gereja di nomor 0813 7886 7788. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan cara melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak yang telah tersedia. Transfer ke rekening BCA di nomor 8335 164 888 atas nama Gereja Penyebaran Injil. Scan QRIS untuk memberikan persembahan secara online. Sekian Weekly News minggu ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. hatiku dengan cinta kasih-Mu. Kau warnai hidupku dengan ketulusan-Mu. Bahkan Kau goreskan pengorbanan-Mu dalam setiap jalanku. Tuhan, peliharalah ibu. Jaga dia dengan kasih-Mu yang agung. Jasa dan doanya adalah harta berharga. Balaslah dengan berkat-Mu yang mulia. Ibu, Engkau adalah cerminan cinta Tuhan yang tak pernah lelah memberi kenyamanan. Terima kasih Ibu, aku akan selalu mengingat-Mu. Happy Mother's Day, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali
berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih buat adik-adik kita. Selamat Hari Ibu buat setiap ibu yang ada di sini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ajak kita semua untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu setia kepada kami Tuhan. Tak akan pernah ku sesali Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia layani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu Tuhan kami pegang teguh Tuhan, kami percaya Tuhan setiap janjimu ya dan amin. Tiada satupun janjimu yang gagal Tuhan, tiada satupun janjimu yang Engkau ingkari Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang Tuhan, Engkau Allah yang selalu menggenapi setiap janji-janjimu Tuhan. Engkau berjanji bahwa kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Engkau berjanji apa saja yang kami perbuat, Engkau akan buat berhasil Tuhan. Kami akan menjadi kepala bukan ekor. Kami percaya Tuhan. Mari sembah Dia, mari angkat ucapan syukur, mari sembah Tuhan. Oh terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau yang memegang janji Tuhan, tiada satupun yang Kau ingkari. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang lagi merindukan pertolongan Tuhan. Hari ini ada pertolongan dalam hidupmu. Engkau yang bergumul tentang sakit penyakitmu, hari ini ada kesembuhan. Engkau yang bergumul masalah finansial, hari ini ada solusi, ada hikmat Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan kami percaya, tangan-Mu besar, tangan-Mu kuat Tuhan, tangan-Mu sanggup Tuhan. Engkau beserta kami Tuhan, tiada satupun yang kami takut Tuhan. Sebab gadamu dan tongkatmu Tuhan, itulah kekuatan kami. Mari berseru, mari bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau setia Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Ketoklah mata kami percaya Tuhan. Ketoklah maka pintu itu akan dibuka. Carilah maka engkau akan mendapatkannya. Terima kasih Tuhan, Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Tiada satupun janjinya yang lalai. Asalkan engkau percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Katakan mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh. Sekali lagi katakan sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama-sama.
Saat ini berkati setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu benar-benar meresap di dalam setiap jiwa, roh, dan tubuh kami Tuhan. Sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Diberkatilah seluruh jemaat yang sudah hadir dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga yang ada di rumah, yang sedang nonton YouTube, kami percaya juga Engkau akan berkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman, mari kita katakan amin. Berikan tos kepada 5 orang, katakan Anda dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, sayang sekali ya, ada rencana sebuah kesaksian yang saya undang dari DC Mall, dia nggak bisa hadir ya, seorang perempuan ya, dimana dia mau bersaksi tentang adiknya, tapi pas di DC Mall juga ada acara Mother's Day, sehingga dia harus menjaga adik sepupunya, sehingga dia tidak bisa bersaksi di tempat ini. Kesaksiannya sangat luar biasa minggu lalu, sangat memberkati semua jemaat DC Mall ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman, yaitu melewati badai dengan imanmu. Ini yang kelima. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat saya bahas tentang Yusuf, Elia, ya, Paulus maupun Daud serta janda Sarfat. Dan ini adalah seri melewati badai dengan iman yang kelima. Nanti saya akan lanjut kepada tentang menjelaskan perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Alkitab. Daniel 1 ayat 5-7 berkata demikian. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai itu memberi nama lain kepada mereka, yaitu Daniel dinamai Belsajar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Oke, jadi mereka dipilih untuk melayani raja, tetapi mereka harus training selama 3 tahun. Apabila lulus, oke, mereka akan melayani raja. Ya, lalu nama mereka diganti, wajar. Kenapa? Karena mereka harus pakai nama ya seperti negara itu. Misalkan kita punya 2 nama, betul? Ya, nama kita misalnya siapa? Limbak Go, misalnya ya, panggilan Ago. Nama Indonesianya apa? Bisa jadi Bagus Go, ya. Nah itu biasa ya, dan ini terjadi seperti yang dilakukan pada zaman Raja Nebukadnezar. Nah kita lihat berikutnya, di mana ketika mereka beriman, maka saya percaya pasti orang beriman selalu ada tantangan, betul? Tantangan itu selalu ada dalam setiap hidup manusia. Nah masalahnya kalau kita beriman mendapat tantangan, apakah kita memiliki iman untuk menghadapi tantangan itu? Nah, itu penting ya. Walaupun banyak tantangan, apakah kita memiliki iman untuk menghadapi tantangan itu? Nah, Daniel dan kawan-kawan menghadapi tantangan di dalam 1 Daniel 8 ayat 12. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, Allah mengasihi Daniel dengan kasih dan sayang dari pemimpin itu. Jadi hidupnya dikasihi, itu karena Tuhan ya. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, lalu dikatakanlah, adakanlah pencobaan
percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi ternyata raja sudah menetapkan untuk orang-orang yang training. Nah mungkin sebanyak inilah ya yang training. Dikasih makan enak, minuman yang enak semua. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego nggak mau. Mereka nggak mau. Mereka hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Yaitu mereka tidak menajiskan diri. Lalu penjaga takut. Nanti kalau kalian nggak makan, kalian kurus ya, aku yang disalahin. Lalu Daniel berkata, kalau begitu kita bikin ya. Kita coba saja engkau belikan aku 10 hari makan sayur dan minum. 10 hari, lihat siapa yang lebih sehat. Nah ini tantangan Daniel kepada penjenang itu. Pegawai raja, dia tantang. Saya makan sayur aja, dia bilang. Kita lihat siapa yang lebih sehat katanya. Nah apa yang terjadi? Ternyata di dalam Daniel 1 ayat 15, iman dan tantangan. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih apa? Lebih gemuk. Ya, daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ternyata mereka makan sayur lebih kuat, lebih sehat, lebih gemuk, lebih fresh Bapak Ibu. Ya, mulai hari ini kita VG semua. Oke? Supaya lebih sehat, lebih gemuk, lebih kuat. Tapi saya percaya ini karena pertolongan Tuhan, amin. Walaupun yang dia makan bayam, kangkung belacan mungkin. Jangan salah, mungkin waktu zamannya Raja Nebukadnezar sudah ada kangkung belacan Bapak Ibu. Cuman gak ada ebinya. Ya. Jadi mereka bisa aja begitu makan ya Tuhan kasih protein yang banyak. Betul gak? Tidak ada mustahil. Mereka minum air putih, mereka juga diberkati. Lalu Daniel 1 ayat 17 berkata apa? Kepada 4 orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah orang yang berserak kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi menjaga dia. Buktinya dia berserah kepada Tuhan, dia makan sayur aja bisa gemuk Bapak Ibu. Betul? Ya. Jadi bukan daging aja yang bisa membuat gemuk, tapi waktu kita berserah kepada Tuhan, walaupun makan sayur dia bisa juga gemuk, kelihatan gemuk dan lebih muda, lebih kuat, lebih tinggi. Bahkan Tuhan memberikan dia apa? Pengetahuan dan kepandaian Bapak Ibu. Wow, kalau kita mau pintar dan berpengetahuan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan selalu berikan hikmat yang baru setiap hari, amin. Setiap hari baru. Jadi tidak ada mustahil. Bagi Tuhan itu tidak ada mustahil. Kalau kita datang, kita berserah dan kita berseru kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kepandaian dan pengetahuan. Itu yang diterima oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Amin. Kita mau pintar, siapa mau pintar? Gak ada, ya puji Tuhan. Ya, jadi ya begini aja lah Pak, bodoh-bodoh gak apa-apa Pak, tapi disayang Tuhan. Jangan kita bodoh-bodoh, ditipu orang kita nanti, betul? Banyak jemaat yang kena tipu loh. Katanya orang Kristen berhikmat, susah ditipu. Ya, ternyata banyak orang Kristen yang kena tipu. Ya. Nah kita mau berhikmat, berserulah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Maka kita tidak akan gampang ditipu. Walaupun kita ditipu, Tuhan akan membukakan jalan. Amin. Dia akan mengungkapkan penipuan itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Nah kita lihat berikutnya. Badai pertama yang mereka hadapi, lalu mereka sepakat di dalam iman ketika mereka menghadapi masalah yang cukup berat. Maka Daniel 2 ayat 16 sampai 18 berkata demikian, ya. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, Azaria, teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana lain di Babel. Maksud dari kebenaran firman ini adalah ketika raja bermimpi. Raja gelisah, raja bermimpi dan dia gelisah. Tiba-tiba bangun tidur dia gelisah, dia minta semua orang menafsirkan mimpi.
Tak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpi raja. Lalu apa yang terjadi? Raja akan membunuh mereka semua. Ya. Lalu tiba-tiba Daniel berkata menghadap raja dan bilang kepada raja, "Raja, tolong beri kami waktu, beri aku waktu ya, supaya aku bisa menafsirkan mimpi raja." Lalu Daniel pulang, Daniel memberitahukan hal ini kepada siapa? Temennya, Hananya, Misael, Azaria, itu Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bilang, aduh gawat. Raja mau bunuh kita semua kalau kita enggak bisa menafsirkan mimpinya. Jadi bagaimana? Yuk kita berdoa bersama. Nah, ketika ada masalah, Daniel selalu mencari sahabat-sahabatnya. Di dalam satu komunitas, saudara seiman dia cari. Raja ini sudah gelisah banget. Tiba-tiba setiap malam tidur nyenyak-nyenyak, ngorok. Tiba-tiba kaget. Marah enggak Bapak Ibu? Pasti marah, betul enggak? Kadang-kadang kita tidur ada gangguan aja marah, betul? Kalau kita tidur tiba-tiba ada yang buka pintu, tiba-tiba ada yang apa, bangun, kita pasti jadi mau marah bawaannya, betul ya? Nah saya 2 minggu lalu saya pelayanan di SIB Melaka. Nah setelah saya pelayanan mereka datang belajar di tempat ini ya. Nah yang tadi kita lihat itu adalah anak rohani saya. Ya pastor di sana, suami istri. Nah waktu saya tinggal di sana, saya biasa setiap tahun 1 tahun 2 kali atau 1 kali ke sana. Saya biasa tinggal, mereka tahu hotel tempat saya tinggal. Biasa kamar itu mereka pasti sediain untuk saya. Nah kebetulan tahun ini saya ganti kamar. Kenapa? Udah 12 tahun saya bolak-balik ya ke Melaka. Nah karena renovasi, saya tinggal di situ. Ternyata waktu saya tidur nyenyak malam-malam seperti ada gangguan. Jadi hati saya jadi kayak mau marah gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena gangguan tidur ini sangat meresahkan ya. Saya tidur enak karena udah capek kan dari pagi sampai di Melaka itu sudah sore Bapak Ibu. Dan saya ketemu mereka, saya jalan, saya persiapkan untuk seminar besok. Saya tidur dengan nyenyak, tiba-tiba di toilet ada yang plus apa? Toiletnya ya. Klosetnya, ada yang plus, air. Saya bilang, ya ampun Tuhan ini gak ada orang, cuma saya sendiri kok di toilet saya. Lalu saya berkata, gak apa-apa karena mungkin orang seberang. Karena saya pas-pasan dengan orang seberang waktu malam-malam sekali itu saya berpapasan, dia tinggal di seberang kamar. Jadi ada pintu saya dan pintu kamar itu berhadapan begini. Toiletnya di sini, toilet saya di sini. Ah mungkin dialah, ya gak apa-apa. Tidur lagi, baru mau... Gak sempat dia ngoroknya setengah aja. Ya, enggak sampai selesai. Biasa selesai, ya ini tidak sampai selesai. Saya kaget lagi, aduh ada lagi nih. Coba saya ke belakang, ke kamar mandi. Saya langsung lihat kamar mandi, oh kloset saya nggak ada air. Tapi bunyi di area kloset saya. Saya datang tidur lagi. Saya bilang, Tuhan Engkau aja menjaga Sadrak, Mesak, Abednego. Masa engkau gak menjaga saya ya. Kirimkan malaikatmu jaga. Maksud saya bukan jaga di toilet. Jaga saya maksud saya. Ya. Nah tiba-tiba kayak ada suara lagi. Ya suara lagi. Ya udahlah gak usah peduli. Yang penting tidur aja. Nah besok bangun pagi ya. Habis baca firman saya telepon istri saya. Saya bilang Mi tadi malam saya diganggu loh Mi. Kembali diganggu. Kata istri saya kan kasih tahu dia supaya dia bantu doa, supaya kuatkan saya, mendapat kata-kata yang luar biasa. Dia bilang coba kau lihat belakang. Jangan-jangan dia berdiri di belakang kau. Ya, saya video call, saya lihat belakang. Ya kan, tambah ngeri Bapak Ibu. Nah, malamnya lagi tidur, ada yang ketuk-ketuk di daerah TV itu. Ya, udahlah tidur aja nggak apa-apa. Saya sering ngalamin ini Bapak Ibu. Ya sering, karena saya suka pelayanan di luar kan saya nggak tahu hotelnya. Ya saya nggak akan sebut nama hotelnya yang tempat saya tinggal dan pernah diganggu. Saya nggak akan cerita. Nah, dan pernah sekali saya melayani di satu tempat ya daerah Tanjung Pinang, tapi hotelnya saya nggak akan sebut. Yang sering ikut saya pasti tahu di mana itu. Nah di situ katanya Bapak heran loh sama penjaga. Bapak berani tinggal situ. Hampir setiap Bapak datang pasti tinggal hotel ini. Kenapa Pak? Karena banyak orang nggak berani tinggal hotel ini, Bapak berani. Karena di depan di kamar saya itu ada wifi. Dulu kan nggak ada ya. Demi wifi hantu pun nggak takut. Ya, karena ada wifi, memang wifi-nya tergantung di situ. Jadi signalnya
itu kan dulu kan masih agak susah. Nah saya tidur di situ terus, katanya banyak orang gak berani. Dan ada satu pemusik yang saya bawa, dia suka main musik ya, setiap kami pelayanan, malam-malam juga diganggu Bapak Ibu. Kalau tidur kita diganggu memang stres kita. Tiba-tiba jam 2, dia bilang, Buksu, kenapa ini jam berapa ini kok gak mau tidur? Gangguin saya aja. Enggak, saya kedinginan. Ya dingin urusan kamu lah. Tutup AC. Enggak, saya diganggu. Selimut saya ditarik-tarik, kaki saya digoyang-goyang. Astaga, kakinya digoyang-goyang. Yang benar. Udah doa habis itu tidur. Aku gak bisa tidur lagi. Sampai pagi dia gak bisa tidur. Kadang dengar suara bunyi orang pindah kursi. Ya, itu sering kan? Ya, itu mengganggu tidur kita. Dan mulai hari itu pemusik ini tidak akan ke Tanjung Pinang lagi. Dia sudah bersumpah atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia nggak mau lagi, dia takut. Nah, sering kita diganggu. Saya sering kena ganggu ya. Tapi bagi saya gangguan tidur ini memang meresahkan Bapak Ibu. Makanya Raja Nebukadnezar itu sampai membunuh semua orang kalau dia masih mimpi buruk. Nggak ada yang bisa menafsirkan mimpinya. Lalu Daniel cari Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia cari mereka ya. Waktu dia cari mereka Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Daniel 2 ayat 19-22. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Waktu mereka mencari Tuhan, Tuhan memberi mereka penglihatan. Ya, lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Allah yang memberikan hikmat dan kekuatan. Amin. Makanya kalau ada masalah, tantangan, kita cepat-cepat cari komunitas kita. Cari saudara seiman untuk berdoa bersama-sama untuk saling menguatkan. Ya, dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Bahkan dia lebih besar dari raja, maksud Daniel seperti itu. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang akan menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Tuhanlah yang akan mengungkapkan semua hal yang tersembunyi dan tidak terduga. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Amin. Ketika ada masalah kita perlu komunitas. Komunitas keluarga, komunitas seiman, komunitas cell group. Supaya kita tidak jatuh. Ingat ada satu firman berkata, berjaga-jagalah. Sebab apa? Lawanmu si iblis. Ya, seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Dia ingin menarik kita keluar daripada iman kita. Supaya kita nggak percaya lagi kepada Tuhan. Ini sering terjadi. So meminta bantuan. Joshua, ya silakan maju Joshua. Oke, Theo. Ya. Oke, 2. Simon, maju Simon. Simon kemarin minggu lalu jadi setan, hari ini jadi orang baik dia. Silakan di tengah sini. Nah, Bapak Ibu, saya menganggap mereka ini adalah sebuah komunitas. Sadrak, Mesak dan Abednego. Oke, mereka bersatu. Mereka satu komunitas yang kuat. Oke. Siapa saya kasih kesempatan mau jadi iblis, angkat tangan. Kok gak ada yang mau? Iya dari dulu loh, dari di Simon sampai sekarang gak ada yang mau jadi iblis. Ya udahlah kalau gak mau biar saya aja lah. Ya apa boleh buat ya. Oke. Nah. Iblis itu seperti singa mengaum-ngaum ingin mengambil salah satu anggota dan komunitas kita. Betul? Orang yang kecewa, orang yang mulai tidak beriman, orang yang mulai marah, orang yang mulai putus asa, orang yang mulai menyerah. Iblis itu akan menarik mereka keluar. Tetapi kalau kita hidup di dalam komunitas, oke, kalian hidup dalam komunitas, nah mereka akan saling menjaga. Betul? Mereka akan saling menjaga. Nah iblis selalu ingin menarik mereka salah satu keluar, oke? Nah saya coba iblis ingin menarik mereka keluar. Apakah iblis mampu menarik mereka keluar dari komunitas? Nah kita lihat kita. Tak bisa juga. Ya, kuat mereka. Kenapa kuat? Karena mereka saling menjaga. Ya, tapi iblis tidak pernah putus asa juga.
Makanya iblis tidak pernah putus asa, kita jadi anak Tuhan gak boleh putus asa, amin. Dia akan mencari iblis yang lain. Dia akan mencari setan yang kayaknya kamu lebih kekar. Ayo Tan, sini Tan. Setan, kau lihat ini. Coba kau tunjukkan dulu kepada orang-orang. Kau gitu. Kau gitu. Gitu. Kalian tepuk tangan salah. Kalian tepuk tangan untuk iblis. Senang kali kalian ini, ketahuan kali main tepuk tangan. Kau di sini, bukan di situ. Ini kau ke teman aku. Aku panggil kau untuk tarik mereka, bukan ikut mereka. Ya, oke, kita tarik dia. Ayo, kita bawa dia. Bawa dia. Oh berat. Yang kekar sudah saya cari. Saya cari di gym daerah Kota Batam. Kalah juga ya. Oke. Makasih Tan. Kenapa Tan? Panggilan dari setan. Ya. Oke. Nah. Wih, waktu dia begini semua tepuk tangan loh ya. Nah, dari ilustrasi ini, oke, kita tahu kalau kekuatan sebuah komunitas, sebuah keluarga, sebuah komsel, ya, mereka akan saling terikat di dalam firman. Mereka akan saling terikat di dalam persekutuan. Sehingga ada upaya iblis untuk menangkap, mengambil salah satu, itu sulit sekali. Bahkan gak bisa. Kenapa? Karena ada kekuatan yang luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga apapun yang mereka katakan, doakan, Tuhan selalu menyertai hidup mereka. Amin. Karena firman Tuhan berkata 2-3 orang bersatu di dalam nama Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah itu. Maka kita harus membangun sebuah komunitas yang kuat Bapak Ibu. Supaya gereja kita ya selalu kuat di dalam kebenaran. Amin. Supaya kita, anggota jemaat kita, komsel kita tidak gampang keluar dan masuk. Amin. Nah kita beri tepuk tangan buat mereka. Memang kuat juga orang ini ya. Makanya kenapa aku tarik tambang gak pernah menang. Ya. Ngerti Bapak Ibu? Inilah sebuah kekuatan komunitas. Tidak gampang pecah kalau kita bersatu di dalam nama Tuhan. Amin. Kita mulai dari keluarga. Keluarga ini kalau kita sepakat sehati di dalam nama Tuhan, maka tidak akan ada yang tercecer. Tidak akan ada yang diambil, dirampas. Amin. Kita mau yang gak ada komunitas, kita cari komunitas, saling menolong, saling membantu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saya mau bersaksi, saya punya komsel itu 20 tahun lalu ya, belasan tahun lalu saya putuskan untuk memisahkan komsel yang sudah berkeluarga dengan anak muda. Nah, komsel anak muda ini lebih kurang berjalan udah hampir 15-17 tahun ya. Mereka sudah ada 2 PKS ganti, tapi kami sampai hari ini kami masih ada di satu grup yang namanya grup WhatsApp ya. Walaupun komsel ini sudah nggak ada, sudah berpisah karena yang anak muda ini menikah semua, punya anak ya. Dan sekarang berkarir dan mereka sekarang tidak komsel tapi kami punya komunitas. Dan komunitas yang kami bangun sampai hari ini sangat kuat. Saya kaget waktu saya mendapat kabar bahwa ada salah satu anggota yang sakit tiba-tiba dan dibawa ke salah satu rumah sakit di Batam Kota. Waktu saya kunjungan ke sana saya lihat, wah ternyata semua anggota sudah kunjungan. Rata-rata sudah kunjungan ke dia. Dan mungkin saya yang terakhir. Saya doain, saya tanya dia komplikasi dan apa yang belum tahu hasil jelas. Sehingga dia nggak keluar dari rumah sakit, masih tetap di rumah sakit itu. Lalu mantan PKS-nya dia mengambil keputusan, yuk saya bawa ke Malaysia. Nah hubungan ini walaupun sudah tidak terjalin, tapi kami masih tidak ada di komsel, tapi kami masih terjalin hubungan yang kuat. Ya, kami saling mendoakan, kami saling memberikan kekuatan. Ketika dia periksa ke Johor ya, dia ditolong, dibawa ke sana. Ketika dicek apa yang terjadi, ternyata ada sedikit pembengkakan di jantung. Sehingga dia dinyatakan masih aman. Padahal kami sudah takut. Walaupun kami sudah tidak ada komsel, karena berbagai alasan. Dan sekarang kami ada di satu grup. Dan grup inilah yang saling menguatkan. Sehingga tidak ada yang
merasa seperti sendirian, kesepian, dan kekecewaan dan sebagainya. Semuanya masih ada di grup. Walaupun ada beberapa yang sudah ada komsel, tapi mereka masih tetap bersatu. Nah, kesatuan itu penting. Karena banyak dari jemaat kita sudah mau menyerah, sudah kecewa. Kenapa tidak ada pertolongan, kenapa tidak ada bantuan, betul? Ya kalau kita hidup sendiri ya seperti itu. Kalau kita hidup dalam komunitas, minimal kita bisa mendoakan, amin. Nah, kita lihat apa yang mereka alami lagi berikutnya. Badai kehidupan kedua yang dihadapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3, 12-14 berkata, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Mereka menjaga di wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diutus ke sana. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Oke, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya, udah marah dan geram betapa sakit hatinya ya raja itu, untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Jadi mereka membawa Sadrak, Mesak, Abednego ketemu raja. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Benarkah? Kalau benar akan kubunuh. Kira-kira seperti itu. Tahu jawaban mereka apa? Mereka sepakat. Mereka punya iman, mereka sepakat di dalam iman. Daniel 3, 16-18 berkata, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ngerti ayat firman ini? Kalaupun ya Tuhan tidak menolong, kami tetap tidak menyembah. Kami tetap beriman kepada Dia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini pernyataan yang dahsyat. Kami tidak akan menyembah, kami fokus, kami tetap kepada Kristus. Kami tetap kepada Tuhan dan Allah, dia berkata demikian. Walaupun Tuhan tidak menolong kami, kami harus dibakar, kami harus dihukum mati. Walaupun Tuhan tidak menolong, kami tetap beriman kepada Tuhan. Oh itu imannya yang luar biasa, amin. Kadang-kadang iman kita bertumbuh waktu doa kita dijawab. Yes, doa kita dijawab, imannya bertumbuh. Doa kita dijawab, iman bertumbuh. Waktu doa tidak dijawab, iman turun lagi. Iman kita bukan roller coaster, naik turun Bapak Ibu, betul? Iman kita harusnya naik terus. Enggak dijawab semakin beriman, amin. Bukan enggak dijawab semakin lemah. Enggak dijawab justru semakin beriman. Banyak orang salah. Ketika Yesus menjawab, Tuhan menjawab doa kita, iman kita kuat. Tapi waktu Yesus sudah menjawab, Tuhan tidak menjawab doa kita, iman kita lemah. Bukan seperti itu. Dijawab atau tidak dijawab, iman saya kepada Yesus tetap kekal sampai selama-lamanya. Amin. Justru tidak dijawab, saya semakin beriman. Amin. Ya harusnya seperti itu. Makanya banyak orang yang berhasil karena imannya. Ya, ingat harus seperti itu. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Dampak dari kesepakatan dalam iman. Nah ini dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Daniel 3, 21, 24. Lalu diikatnya lah ketiga orang itu. Raja marah, raja ikat mereka. Dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi perapian menyala-nyala. Mereka akan dibakar ya. Dibakar. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Nah, jadi orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mau lempar, mereka yang mati kebakar. Bayangkan panasnya. Tahu ya, kami mau angkat Sadrak, kami yang kena bakar. Artinya begitu panasnya tempat itu. Lalu apa yang terjadi?
Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ingat, bukan anak dewa. Kenapa Raja Nebukadnezar sebut anak dewa? Karena dia menyembah patung berhala. Maka dia percaya kepada dewa. Ketika dia lihat orang yang keempat itu, dia merasa itu anak dewa. Ya, waktu dia belum bertobat. Tapi waktu dia bertobat, dia menyebut itu adalah malaikat. Bayangin, orang ini mau dibunuh, orang ini mau dibakar, ya. Ternyata ada yang melindungi mereka, yaitu malaikat. Waktu mereka bersepakat, Tuhan itu hadir Bapak Ibu. Amin. Mereka tidak terbakar. Siapa pernah makan barbecue? Boleh angkat tangan. Bakar-bakar, barbecue. Wah, cuma beberapa orang, kasihan kali. Kita harus bikin acara barbecue di tempat ini. Soalnya kalau saya tanya di Simo, semua angkat tangan. Mereka lebih makmur kayaknya. Apakah gersang di tempat geraha mas? Padahal namanya geraha mas. Oh tapi tetap kalah karena di Simol itu singkatannya adalah diamond. Kalian cuma emas, mereka diamond. Oh, wajib lah, pantasan kalah. Pantasan orang itu barbecue terus kalian gak pernah. Nah kita pernah ya makan barbecue ya. Apa all you can eat, kita masuk begitu kita keluar badan kita mau parfum dari merek apapun tetap bau asap. Betul ya? Bau asap, ya ampun semua bau asap. Nah herannya waktu kita cuma makan makanan bau asap, mereka dibakar waktu mereka keluar bau asap pun tidak, bayangin. Tuhan sampai melindungi baju mereka. Bau parfumnya masih kecium. Kalau kita masuk ke barbecue keluar, parfum kita udah berubah jadi asap. Ya kita belilah 2 juta parfumnya tetap asap. Mereka masuk dibakar keluar nggak bau asap. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan. Luar biasa ya. Ada 4 orang, bukan anak dewa ya. Kau kira ya yang main-main di api itu cuma Sun Gokong? Ya kan, Sun Gokong kan main di api kan? Kau kira cuma Sun Gokong? Siapa bilang Alkitab mencatat yang main-main di api itu Sadrak, Mesak dan Abednego? Itu yang asli, orang asli. Sun Gokong itu cuma karya klasik ya. Ini kan main di api kan? Betul kan kalau nonton? Bukan yang main api itu benar-benar Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah kita lihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Nah ayat ini ayat yang terakhir. Kenapa terakhir saya selalu sebut? Karena kalian pasti semangat. Yes pulang Bapak. Ya, kesepakatan iman mendatangkan mujizat dan pertobatan. Ada kesepakatan, ada mujizat dan akan ada pertobatan. Daniel 3, 28, 30 berkatalah Nebukadnezar. Terpujilah Allahnya siapa? Sadrak, Mesak dan Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia tidak lagi memuji patung emas yang dia bangun. Ya, dia langsung berubah. Nah, ia telah mengutus siapa? Malaikatnya. Yang tadi dia sebut siapa? Anak dewa. Berarti ada perubahan penyebutan. Betul nggak? Kenapa terjadi perubahan penyebutan? Karena terjadi pertobatan. Amin. Raja Nebukadnezar akhirnya berkata seperti apa? Dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dia melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang terjadi lagi? Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah alam manapun kecuali alam mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah yang lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada siapa? Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Bapak Ibu kita tahu ya firman ini sangat luar biasa. Oke? Nah, saya akan bersaksi karena
kakaknya tidak datang, kakaknya saksi lebih seru Bapak Ibu. Ya. Nah ini ada kejadian pada bulan Maret setelah saya khotbah tentang melewati badai dengan imanmu. Ada seorang jemaat yang datang tiba-tiba menangis dengan begitu. Datang kepada saya minta saya doain. Ya, minta saya doain karena adiknya kecelakaan di hari itu. Tadi malam kecelakaan, malam dia tetap ikut ibadah. Nah saya tadi ajak dia untuk biar dia bersaksi lebih seru ya. Dia bilang dia nggak bisa karena adik sepupunya ikut acara sekolah minggu tadi. Oke, jadi saya minta saya yang bersaksi. Saya bersaksi agak sedikit kurang Bapak Ibu. Oke, nah adik ini bernama Joni Sihaan berumur 14, lebih kurang 14 tahun ya. Karena SMP kelas 3, dia jatuh dan kepalanya terantuk. Ya, langsung berdarah dan pecah kepala dia. Nah, lalu dibawalah ke rumah sakit. Saya nggak tahu daerah mana. Saya tanya, kamu tinggal di daerah mana? Kayaknya daerah Riau. Mereka orang Medan. Daerah Riau. Dia bilang, saya tanya daerah mana? Dia mungkin bacanya darah apa? Dia tulis golongan O. Daerah apa? Dia tulis golongan O. Ya, saya tanya dia. Nah, tadi saya tanya kan ada hal yang nggak jelas, saya tanya lagi. Nah, oke. Adik ini lalu dibawalah ke rumah sakit puskesmas setempat dan dikatakan tempat daerah itu tidak ada alat untuk operasi dan sebagainya. Dia tidak bisalah, maksudnya alat medis tidak memadai untuk menyelamatkan anak ini. Dan katanya anak ini juga sudah sangat berbahaya. Ya, nyawanya ini tinggal berapa persen seperti itu. Oke, lalu ketika kita doa, paman-pamannya juga doa, pamannya yang gak pernah ke gereja ya langsung berdoa, minta berdoa. Orang tuanya juga berdoa, semua saudara ikut berdoa untuk anak ini. Karena persentase hidup udah sangat kecil kata dokter. Ya, lalu dibawalah anak ini ke daerah Dumai katanya, kalau salah Dumai. Tapi meski pakai kapal lebih kurang 1 jam. Ya 1 jam bawa ke sana karena kondisi darurat. Akhirnya mereka berangkat pakai kapal. Dan berangkat pakai kapal itu ternyata ada lagi tantangan lain. Kapalnya habis bensin di tengah jalan. Habis bensin. Kata kaptennya seharusnya cukup, biasanya cukup, tapi saat ini tidak cukup. Jadi mereka ya harus terombang-ambing di malam hari, tunggu kapal lain datang untuk isi bensin. Perjalanan 1 jam. Nah saya tanya ya, berapa lama kapal itu terombang-ambing? Dia bilang 1 jam. 1 jam itu ternyata dari tempat dia ke Dumai itu 1 jam perjalanan. Tapi terombang-ambingnya lebih kurang mau 1 hari. Ya 1 malam, tunggu kapal lain untuk antar minyak. Jadi anak ini dalam kondisi seperti ini di dalam kapal. Mesti tunggu waktu yang lama. Dan mereka berkata kayaknya udah gak mampu lagi. Karena waktu sangat mendesak. Singkat cerita kapal itu datang berangkat sampai ke Dumai. Sampai ke Dumai anak itu udah kehabisan darah. Ya, lalu mereka harus cari uang untuk membeli darah. Darah itu mahal. Ya, darah itu mahal sekali. Oke. Nah tapi ada mujizat banyak sekali. Tiba-tiba banyak orang yang datang sumbang darah untuk anak ini. Darah O ya. Nah anak ini dirawat di rumah sakit ya Dumai. Nah lalu anak ini ketika dibedah kepalanya dari telinga kanan sampai telinga kiri. Terdapat banyak pembukuan darah yang besar-besar. Jadi darahnya udah beku banyak besar-besar di dalam kepalanya. Ya, lalu kata dokter, anak ini walaupun mungkin hidup bisa aja koma dan juga bisa lupa ingatan, ada saraf-saraf pasti putus dan sebagainya. Ini kemungkinan kata dokter. Dan persentasi untuk hidup tetap masih tipis. Persentasi untuk pulih totali ya, untuk mengingat kehilangan ingatan itu sangat besar sekali. Waduh, mereka berhadapi hal seperti ini lagi. Lalu ketika kita diminta doa, dia bilang, Pak Pen tolong doa. Saya waktu dia kesaksian dia bilang, Pak Pen. Saya tahu saya dalam cerita dulu sampai sekarang nggak ada nama Pak Pen. Lalu saya tanya, siapa Pak Pen? Pak Pendeta. Oh saya rupanya. Karena dia sebut Pak Pen, saya nggak tahu kan. Karena
Kan kita kan lagi mau doa lagi seperti dia bersaksi kan seperti waktu itu saya cari Pak Pen lalu saya telepon Pak Pen. Siapa Pak Pen itu? Ya Bapak lah Pak Pendeta. Kan setahu aku orang panggil saya Boksu, betul nggak? Kok dia pula ganti nama Pak Pen? Ya, macam pensil. Nah, dia bilang, Pak Pen, ini sudah mulai dalam perawatan. Darahnya sudah diambil, udah operasi. Dan sekarang saya tanya lagi kemarin sebelum dia bersaksi, gimana adikmu Joni? Dia bilang, Pak sekarang luar biasa Pak. Nah kita lihat. Wow, anak ini. Dia bukan hanya hilang, dia nggak hilang ingatan. Begitu dia bangun, yang pertama dia cari mamanya. Makanya hari ini Mother's Day. Yang dia cari mamanya dulu. Kasih seorang ibu memang tidak sia-sia ya ibu ya. Sudah mengandung anak 9 bulan di perut itu susah banget. Ya saya mengerti kok. Kenapa? Karena saya sempat buncit Bapak Ibu. Ya kan sempat besar perutku. Langsung pertama dia cari adalah mamanya. Dan kaget mereka. Ternyata dia tidak kehilangan ingatan. Ternyata prediksi dokter semuanya tidak tepat. Ya. Tetapi dari Tuhan itu nyata. Amin. Dia sembuh. Saat ini kondisinya dia sudah tidak perlu lagi pakai tongkat. Dia sudah mulai berlatih berjalan. Dan dia ingat semua orang. Dia bisa berkomunikasi. Lihat aja jahitan dia dari telinga sini ke telinga sana. Jadi dibuka. Ya batok otaknya ini, kepala tengkoraknya itu dibuka semua. Ya, nah dibuka. Nah begitu khotbah selesai ibadah satu di tempat ini, saya sama istri sudah lapar mau ke kantin, tiba-tiba satu ibu samperin nangis-nangis. Kenapa Bu? Dia bilang, Bapak menceritakan ini tentang anak dia. Ya, 17 tahun lalu anak dia sama seperti kayak begini. Jatuh, Tuhan mengingatkan. Dia bilang dulu anak saya sama. Nah ini kesaksian tambahan karena ibadah pagi di Geraha Mas ibadah pagi di sini. Ya, dia bercerita dulu saya tak dapat dukungan Pak. Saya cuma percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu membuat anak saya bisa sempurna lewat operasi otak yang sama. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya memang sampai hari ini tetap diberkati Tuhan. Anaknya sekarang dia berkata sudah 35 tahun. Ini 17 tahun yang lalu dia sudah melihat mujizat ini. Tadi saya kesaksian, dia kembali diingatkan Tuhan bahwa dia juga mengalami hal yang sama. Jadi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Makanya kita harus fokus pada Tuhan. Jangan menyerah. Amin. Yang mau fokus pada Tuhan silakan bangkit berdiri. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita hidup di dalam komunitas. Ada apapun ya. Saya percaya Joni Siahaan bisa sembuh karena banyak orang yang berdoa kepada dia. Kakaknya lah, saya lah, ibunya lah, pamannya lah. Di semua ya. Saudara-saudara berdoa untuk seorang anak yang berusia 14 tahun. Dan akhirnya mujizat terjadi. Haleluya. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak
pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Hari ini bagi engkau yang mau menyerah dan putus asa, kita kembali merangkul komunitas kita, kembali datang kepada Tuhan. Ketika engkau setia, ketika engkau taat, seperti yang dikatakan firman, maka engkau akan melihat mujizat. Saya tidak tahu apa tantangan yang kau hadapi. Apakah tantangan keluargamu, tantangan tentang keuangan, pelayanan, atau tantangan akan bisnis dan pekerjaanmu. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu dan engkau tahu. Hari ini engkau datang kepada Tuhan. Tuhan akan berbisik lewat Roh Kudus. Dia akan berkata, bahwa jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan putus asa. Selalu ada tantangan dalam hidupmu. Selalu ada badai dalam hidupmu. Tetapi yang engkau perlu hanya satu, yaitu imanmu percaya kepada aku dan berserah. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apapun yang terjadi, walaupun Tuhan belum menjawab, mereka tetap beriman. Walaupun Tuhan belum menjawab, mereka tetap tidak akan tinggalkan Tuhan. Mereka akan tetap datang kepada Tuhan. Ini iman yang luar biasa. Sudah bertahun-tahun doa kita belum dijawab, tapi mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Itu mungkin terjadi pada kita. Bertahun-tahun doa kita belum dijawab. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat untuk setiap kita. Dia lebih tahu apa yang kita alami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau berkati jemaat GPI. Geraha Mas Ibadah 2. Urapi mereka. Badai apapun yang mereka hadapi, mereka tetap teguh kepada Engkau Tuhan. Iman mereka mengalahkan segala sesuatu. Komunitas mereka mendatangkan kekuatan Tuhan. Sehingga mereka tidak Tuhan tercerai-berai. Mereka tidak jatuh. Mereka tidak menjadi lemah. Tetapi selalu kuat. Dan mereka selalu berharap. Mereka selalu beriman. Walaupun doa mereka saat ini belum dijawab Tuhan. Kami percaya iman mereka akan mengubah segala sesuatu. Mujizat akan terjadi. Seperti yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Haleluya. Yes. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Mari kita naikkan sekali lagi. Katakan, kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan putus asa. Kami akan terus berjalan dengan kekuatan firman-Mu. Tuhan ada Yes. saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan putus asa. Kami akan tetap berjalan dengan iman kami kepada Engkau. Karena kami melihat di dalam iman kami ada kekuatan baru Tuhan. Kami percaya doa-doa kami Tuhan, Engkau akan jawab. Dan Engkau Tuhan akan memberikan setiap jawaban-Mu Tuhan dalam kehidupan kami tepat pada waktunya.
Terima kasih Tuhan. Saat ini sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami ingin mengembalikan perpuluhan maupun persembahan. Mari kita angkat. Persembahan dan perpuluhan yang kami kembalikan adalah berkat daripada Engkau. Ini adalah tanda di mana semua harta itu milik Engkau Tuhan. Kami hanya sebagai pengelola. Ketika kami mengembalikannya, kami mengerti Tuhan bahwa pengembalian perpuluhan persembahan ini adalah yang terbaik. Karena kami mengembalikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Oleh sebab itu Engkau akan memberkati keluarga kami. Memberkati bisnis dan keuangan kami Tuhan. Memberkati pekerjaan keluarga kami, bahkan kesehatan kami. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. Terima berkat daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pulanglah dengan damai sejahtera ke rumah masing-masing. Karena Tuhan Yesus lewat malaikat dan Roh Kudusnya akan menyertai kita dan memberikan kita hikmat. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga kami Tuhan dijauhkan dari segala mara petaka. Sehingga kami bisa melihat anugerah-Mu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita katakan amin. Come on, clap your hands. Shalom. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku.